Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ampun Pembarep. Kali ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas, materi fisika kelas 11 SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teori kinetik gas. Pada pertama-tama kita belajar melihat peta konsep dari teori kinetik gas. Nanti kita belajar unsur makroskopis sama mikroskopisnya. Untuk makroskopisnya nanti kita belajar karakteristik gas ideal. Ya, sementara mikroskopisnya kita nanti belajar tentang prinsip ekuipartisi energi. Pada karakter gas ideal nanti kita belajar peristiwa isotermal, isobarik, sama isoporik ya. Oke, pada pengertian gas ideal, gas ideal itu adalah gas yang secara tepat memenuhi persamaan PV sama dengan nRT, di mana P di sini adalah pressure, tekanan, P adalah volume, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan, T adalah suhu ya. Sebagai gambaran tentang keadaan gas ideal, kita tinjau sifat-sifat gas ideal. Nah, ini sifat-sifat gas ideal yang penting adalah gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang amat besar jumlahnya besar, yang tersebar merata di seluruh bagian dan bergerak secara acak ke segala arah dengan kelajuan tetap. Ingat ya, kelajuan tetap. Yang kedua, jarak antar partikel jauh lebih besar dibandingkan ukuran partikel itu sendiri. Jadi ukuran partikelnya dianggap sangat kecil ya, sedangkan jarak antar partikel itu besar. Yang ketiga, tidak ada gaya di antara partikel-partikel tersebut kecuali jika bertumbukan. Kalau bertumbukan, tumbukannya dianggap lenting sempurna ya, dan partikel dianggap bulat, licin, dan kejal. Ini konsep dari gas ideal. Volume partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan wadah yang ditempati, sehingga ukurannya dapat diabaikan. Yang kelima, hukum Newton tentang gerak berlaku. Kemudian ada persamaan keadaan gas ideal. Ya. Ini kita belajar tentang hukum Boyle-Gay-Lussac. Berlaku untuk gas ideal di dalam ruang tertutup. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Tadi ketika persamaan awal kan PV sama dengan nRT. Ya. Karena N dengan R itu kita anggap konstan, T-nya kita pindah tempat jadi pembagi, ya PV per T, sehingga karena konstan, jadi keadaan 1 sama dengan keadaan 2. Atau bisa dituliskan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. 1 dengan 2 itu ada keadaan awal sama dengan keadaan akhir ya. Kita jabarkan lagi. Karena N jumlah mol adalah massa per massa molar ya, atau N sama dengan ini M besar ya. N besar per N Avogadro, ini bilangan Avogadro. Maka persamaan PV nRT dapat dinyatakan sebagai berikut ya. PV N yang kecil jumlah mol ini kita rubah jadi yang jumlah partikel per bilangan Avogadro sama dengan NR per NA kali T, atau bisa dituliskan PV sama dengan NKT. K di sini adalah R tetapan Rydberg-nya per NA. NA itu bilangan Avogadro. Dari persamaan PV sama dengan nRT dengan mensubstitusi N sama dengan M per M besar ya, massa per massa molar, maka gas ideal bisa menjadi seperti ini. PV sama dengan nRT sama dengan M per M RT. Jadi bisa dituliskan P sama dengan M per V RT per M atau sama dengan Rho RT per M. Ini persamaan saja. Yang perlu anak-anak hafalkan atau perlu anak-anak tanaman konsep ya ini. Yang hukum Boyle-Gay-Lussac. Ya, hukum Boyle-Gay-Lussac ini sama persamaan yang awal tadi, PV nRT sama yang NKT. Oke. Ini tadi keterangan-keterangannya ya, keterangannya. Kita coba kerjakan latihan contoh soal. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius.
tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya menjadi 3,2 liter. Ya. Logikanya kan gini ya, suhunya bertambah besar, volumenya bertambah kecil, pasti atmosfernya tekanannya semakin besar. Ya, kita lihat. Suhu kita rubah ke SI, yaitu kita rubah ke satuan Kelvin. 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin, 47 derajat Celcius dibagi Kelvin sama dengan 320 Kelvin. Lalu kita menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac, P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Karena yang ditanyakan adalah tekanan akhir atau P2, maka kita pindahkan semuanya ya. P2 jadi ini pembagi ya ini ya, sedangkan ini kesalahan ketik ini. Ini yang ini T2 harusnya. P1 kali T2 per T1 kali P2. Ini salah ketik. Jadi tekanan akhirnya menjadi meningkat ya, yaitu jadi 2 atmosfer. Seperti itu ya. Oke, pada contoh yang berikutnya ya. Sebanyak 1,2 kg gas ideal disimpan dalam suatu silinder. Pada saat diukur tekanannya 2 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Jika sejumlah gas sejenis dimasukkan lagi, ternyata suhunya menjadi 87 derajat Celcius dan tekanannya menjadi 2 atmosfer. Berapa massa gas yang dimasukkan tadi? Oke, kita analisis satu persatu. Massa gas awal ya M1 1,5 kg, P1 P awalnya 2 atmosfer, T1 nya 27 derajat Celcius. Kemudian T2 nya menjadi 87 derajat Celcius, P2 menjadi 3 atmosfer. Ditanyakan M tambahannya ya. Pertama-tama tentu kita rubah suhunya menjadi Kelvin ya. 27 jadi 300, 87 jadi 360 Kelvin. Kita tulis persamaan awalnya ya, persamaan awal gas ideal. PV sama dengan nRT. N ini tadi jumlah mol tadi bisa kita jabarkan massa per M molar ya, massa molar. Atau M massa yang ditambahkan sama dengan PV kali M molar per RT. Oke. Ini bisa diganti ini. Karena wadahnya sama, B-nya tetap, ya, sementara M dan R tetap, sehingga didapatkan seperti ini. M2 per M1 sama dengan P2 per P1 kali T1 per T2. Ini berbanding terbalik ya. Jadi ini hubungannya. Kita lanjutkan. Yang ditanyakan kan M2 ya. M2 massa penambahannya per 1,2 massa awal sama dengan 3, ini P2 nya tadi 3 kali 300 per 2 kali 360, sehingga didapatkan M2 M keadaan akhir 1,5 kg. Nah, massa penambahannya yaitu massa akhir dikurangi massa awal, berarti 1,5 dikurangi 1,2, berarti hasilnya adalah 0,3 kg. Baik, selanjutnya kita belajar tentang teori ekipartisi gas ya. Yang pertama kita belajar hubungan tekanan dan energi kinetik rata-rata gas partikel. Oke, kita tentu masih ingat energi kinetik persamaannya adalah setengah mv kuadrat ya. Kalau kita rata-rata berarti di sini EK bar sama dengan setengah M0 V bar kuadrat ya. Atau bisa kita jabarkan M0 V kuadrat sama dengan 2 EK. Sehingga rumusan dari tekanan tadi kita peroleh menjadi P sama dengan, kita langsungkan aja ya, 2/3 EK kali N per V. Dimana EK bar di sini adalah energi kinetik rata-rata tiap partikel, N adalah jumlah partikel, V adalah volume gas. Sedangkan hubungan energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak gas seperti ini. EK sama dengan 3/2 kT
atau sama dengan 3/2 nRT. Oke, kita lihat. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa energi kinetik rata-rata molekul gas hanya bergantung pada suhu mutlak. Oke ya. Jadi energi kinetik hanya bergantung pada temperatur suhu mutlaknya. Makin besar suhu mutlak, maka energi kinetik rata-ratanya semakin besar pula. Tapi perlu diingat, persamaan di atas hanya berlaku untuk gas monoatomik ya. Misalnya gas mulia, helium, neon, argon. Jika gas dalam soal tidak disebutkan, maka kita selalu menganggap gas monoatomik. Baik, selanjutnya kita belajar tentang hubungan kelajuan efektif gas dengan suhu. Kita langsung saja ya. Penjabarannya kita langsungkan akhir. Jadi PRMS ya. Jadi kelajuan efektif gas itu sama dengan akar dari 3 RT per M. Ya, M di sini adalah molar, massa molarnya. Lalu hubungan kinetik gas dengan tekanan, jadi VRMS sama dengan akar 3P, 3 tekanan, 3 pressure per rho atau massa jenis gas. Baik, sekarang kita beralih ke simulasinya. Saya masih menggunakan pad Colorado. Simulasinya seperti ini. Jadi ini ada wadah tertutup ya. Ini katupnya bisa saya buka, ini saya tutup. Kemudian wadahnya ini saya rubah volumenya juga bisa, ya. Ini saya rubah volumenya bisa. Kemudian pompa di sini sebagai penambahan gasnya. Ini indikator pressure-nya, tekanannya. Ini ada temperatur. Ini suhunya bisa kita panaskan menggunakan pemanas di bawah. Ya, ini bisa heat, bisa cool. Pertama-tama coba kita masukkan partikel ke dalam. Oke. Kita lihat apa yang berubah. Di sini yang berubah ternyata pressure-nya. Sekarang menjadi 11,3 atmosfer. Kita tambahkan lagi, berubah lagi. Ya. Kalau di sini ini keadaannya sudah berubah ya. Jadi ini sudah ada tekanannya. Volumenya misalkan saya rubah, ini volumenya saya perbesar, apa yang terjadi dengan pressure-nya? Ini saya belum menggunakan suhu, saya hanya merubah volumenya saja. Kalau volumenya saya rubah menjadi lebih besar wadahnya, maka pressure-nya kita lihat. Nah, pressure-nya ternyata menjadi 11,7. Yang awalnya tadi 14,8, sekarang menjadi 11,7. Artinya apa? Dalam keadaan tertentu, apabila volume diperbesar, maka tekanannya menjadi lebih kecil. Ya. Kebalikannya, jika volumenya saya perkecil sekian, maka menjadi lebih besar tekanannya, pressure-nya. Ya. Jadi partikel-partikel gas di sini akan lebih sering bertumbukan, sehingga mengakibatkan tekanannya bertambah. Oke. Itu kaitannya dengan perubahan volume. Kita reset lagi. Sekarang volumenya tetap ya, kita buat tetap. Kita rubah suhunya saja. Kita masukkan lagi partikel. Mula-mula tekanannya 0. Kita masukkan partikel. Nah, sekarang tekanannya dari 10,2 atmosfer. Apabila saya panaskan, jadi suhunya saya tambahi, apa yang terjadi dengan tekanannya kita lihat. Nah, ternyata apa? Ternyata suhunya bertambah, ya, tekanannya juga bertambah, dan laju dari partikelnya di situ semakin cepat, ya. Jadi ada hubungannya antara kelajuan dengan suhu ya. Jadi semakin suhunya semakin panas, kelajuan efektif rata-ratanya juga semakin cepat. Kita lihat, tekanannya sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali. Hampir 100 atmosfer gitu ya. Suhunya hampir 3800 Kelvin. Oke, kita dinginkan lagi. Apa yang terjadi? Kita dinginkan lagi. Suhu turun otomatis, pressure-nya juga ikut turun. Nah, seperti itu.
Jadi kita bisa mengubah tadi ukuran volumenya, bisa mengubah ukuran suhunya. Jadi kalau volumenya diperbesar gitu ya, maka tekanannya turun. Volumenya diperkecil, dipres, dari tekanannya bertambah. Kalau suhunya dinaikkan, panas gitu ya, maka tekanannya bertambah. Kalau suhunya turun, tekanannya juga ikut turun. Seperti itu. Oke, sementara itu dulu tentang materi teori kinetik gas ya. Kita bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.